Bismillahirrahmanirrahim. Uhud, dan beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, keselamatan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman, antumus sabiqun, kalian telah mendahului kami, wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, dan kami akan menyusul kalian, gitu kan. Ghafarallahu mustaqdimin minkum wal mustaakhirin minna, dan semoga Allah mengampuni orang-orang yang terdahulu dari kalian yang telah mati duluan dan orang yang akan menyusul di antara kami. Itu di antara, dan cukup banyak lafaz yang berhubungan dengan masalah ini ya. Kalau itu dibaca enggak ada masalah. Itu yang saya tahu, dan tidak bisa kita katakan itu haram, itu bagian daripada syariat, kecuali memang yang dilakukan adalah zikir-zikir yang jauh dari agama ya, atau jauh dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang hamba Allah, akhwat 30 tahun dari Padang, pedagang, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki usaha pembuatan bantal sablon. Setelah mengetahui larangan membuat gambar makhluk, sekarang saya hanya menerima pesanan bantal dengan ucapan. Pertanyaannya satu. Yang pertama, apa hukumnya membuat pesanan? Boleh dihapus pertanyaannya. Mohon maaf, tadi yang saya baca itu ternyata mungkin penanyanya masih mau memperbaharui, jadi dihapus ya. Saya lanjutkan, seorang akhwat 22 tahun dari Jakarta bernama Rizka, belum bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di rumah saya masih banyak beberapa barang yang bergambar kartun atau makhluk bernyawa. Dan setelah saya tahu hukumnya, saya bingung. Bagaimana sikap saya, Ustaz? Apa saya harus membeli yang baru barang-barang tersebut yang sulit untuk ditutupi? Dalam kurung contoh seperti baju, selimut, sarung, kasur. Jika iya, yang lama saya harus atau harus dikemanakan, karena apabila saya kasih orang atau buang, saya takut dosa juga, Ustaz. Jazakallahu khairan. Memang ini mempertemukan antara hukum boleh atau tidaknya ya. Yang kami tahu dalam riwayat-riwayat sahih itu, Nabi SAW pernah melihat Aisyah, kalau tidak salah, memasang tirai, dan tirai itu ada seperti gambar itu, maka Nabi SAW menegur dan melarang, gitu kan. Dan memang ini serba salah, kalau kita kasih ke orang malah jadi masalah, gitu kan. Maka Allahu alam, saya pribadi sementara saya menjawabnya itu adalah lebih baik musnahkan saja, gitu kan. Karena kalau tidak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Menyimpannya serba salah, gitu kan. Anda juga kalau menggunting, maka serba salah, gitu. Kalau Anda bisa memanfaatkan, misalnya ada bagian-bagiannya yang bisa digunting menjadi lap, taplak, dan segala macam, ya silakan, bagus sekali. Tapi kalau misalnya dia berisi gambar makhluk hidup yang besar, kucing misalnya besar atau apa besar, dan itu sulit sekali. Kalau Allah lebih baik dimusnahkan, karena memang sekali harus diamar ma'ruf nahi mungkar, dihilangkan kemungkaran itu. Dari seorang hamba Allah, akhwat 25 tahun, karyawan di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya atau bolehkah mengakikahkan diri sendiri dengan uang sendiri karena orang tua tidak mampu mengakikahkan? Kalau Anda sudah 25 tahun, tidak usah akikah. Walaupun ada pendapat yang masih membolehkan kalau betul-betul dia belum diakikahkan. Tapi kalau sudah lewat hari ke-7 dari masa hari lahir Anda, ya, maka insya Allah tidak perlu. Apalagi pada saat itu orang tua tidak mampu, karena kewajiban akikah adalah dari orang tua, bukan si anak. Masih orang yang sama bertanya, saya baru saja diberhentikan di tempat kerja dari tempat kerja saya. Padahal kontrak saya masih ada sisa satu bulan lagi. Waktu masih kerja bulan lalu, saya diliburkan karena kebijakan pemerintah work from home. Tapi ternyata perusahaan memotong gaji saya yang sisa 1 bulan ini, jadi gaji saya yang sisa 1 bulan ini tidak dibayar. Bagaimana saya menyikapinya, Ustaz? Apa perusahaan berdosa tidak membayarkan kewajibannya? Kalau ini kembali kepada kebijakan pemerintah saja ya. Seperti apa dalam pengaturan tenaga kerja, saya tidak tahu kalau kasus seperti ini ya. Apakah memang dalam kasus pandemi seperti sekarang ini dibolehkan, ya, dalam arti kata dibolehkan di sini untuk tidak dikasih gaji misalnya karena perusahaan bangkrut, ya, atau memang perusahaan berbuat zalim di sini? Dalam arti kata zalim di sini semestinya bisa membayar, tapi mereka tidak mau bayar, gitu. Nah ini saya rasa Anda kembali, insya Allah pemerintah kita sudah punya posko-posko untuk melapor masalah itu ya, kalaupun Anda dizalimi. Selanjutnya dari Saudara Angga, Jakarta Pusat, karyawan swasta 35 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya karyawan perusahaan asuransi konvensional. Ingin sekali hijrah dan meninggalkan karena riba. Tapi cicilan saya banyak, Ustaz, dan belum lagi tanggung jawab kepada anak, istri, dan keluarga saya.
ibu dan adik. Apakah semua barang-barang yang saya beli dengan gaji jadi haram semua, seperti pakaian, cicilan mobil, serta rumah? Apakah sholat dan doa saya terhalang karena barang-barang yang saya punya? Bagaimana ini Ustaz? Mohon nasihatnya. Saya sangat sedih dan bingung dengan masalah ini. Terima kasih Ustaz dan tim. Pertama, Saudara Angga, sadarkah Anda bahwasanya, coba renungi baik-baik ya, bahan muhasabah ini, introspeksi diri kita. Sadarkah kita teman-teman sekalian, terutama Saudara Angga yang bertanya, bahwasanya kita 9 bulan di rahim ibu kita belum punya ijazah, ngomong aja belum bisa, tapi rezeki kita sampai kepada kita 9 bulan. Saya yakin teman-teman, kalau kita sekarang sedewasa ini, ya, sebesar ini postur tubuh kita, ditaruh di dalam kantong air, kantong yang penuh dengan air, dan itu tertutup lagi, ya, dengan bentuk atau mungkin tebalnya seperti kulit ibu sehingga panas di dalam itu kita mungkin sudah meninggal dunia, tidak bisa tahan. Tapi Allah Maha Kuasa memberikan rezeki pada saat itu. Pernah nggak Saudara Angga dan teman-teman yang ikuti acara kita ini berpikir, mulai kapan kita bergantung pada orang? Saya yakin Saudara Angga dan teman-teman yang lain mulai bergantung pada saat Anda mulai bekerja, kan? Sebelumnya Anda mungkin hidup begitu saja. Pernah ada seseorang kerja di sebuah bank konvensional, ribawi, dan dia tanya kepada saya, karena saya ditanya, saya punya kewajiban menjelaskan, karena kita tidak bisa melihat sisi, oh ini tidak haram, nggak apa-apa. Riba, susah. Dalil menjelaskan haram. Dan Allah dan Rasulnya akan memerangi orang pelaku riba, misalnya, kan gitu. Maka dia tanya kepada saya jelaskan sama dengan ini. Lalu saya bilang, waktu masih kecil, kalau butuh apa-apa, apa yang Anda lakukan? Bahkan kita sudah balik pun, umumnya kita selalu merengek. Dari waktu kecil, dari mulai kita bisa ngomong 3 tahun, 4 tahun, sampai mungkin, saya tanya waktu itu Mas yang kerja di Bank Konvensional, sampai kapan Anda dibiayai sama orang tua? Dia bilang, sampai saya selesai kuliah Ustaz. Jadi sampai umur 22 tahun gitu, saya masih makan, minum di rumah orang tua saya, kuliah masih dibiayai segala macam. Dan sekarang sudah berapa lama Anda kerja di Bank Konvensional? Dia bilang 3 tahun. Bahasanya seperti ini, takut kalau tinggalkan pekerjaan itu, bagaimana istri dan anak saya. Yang sebab saya membiayai mereka. Maka saya bilang, subhanallah, umurnya kebetulan waktu itu 28 tahun ya. Pak Anda sudah 35 tahun. Dia ini 28 tahun kalau nggak salah. Saya bilang, 25 tahun Anda aman. Allah kasih rezeki. Cuma tinggal lapar, turun. Ibu masak apa hari ini? Dibukain 7 saji. Ada tempe, ada ikan asin, ada sayur asem, ada gado-gado, ada segala macam. Bertahun-tahun Allah amankan Anda. Sekarang 3 tahun setelah jadi sarjana, udah pintar, udah cerdas. Ada sertifikat Anda itu seorang sarjana. So, Anda ketakutan dengan rezeki. Bagaimana mempertemukan ini? Kan tidak nyambung gitu ya. Anda melupakan kasus 25 tahun Anda aman, sekarang Anda ketakutan. Itu dulu yang pertama, jadikan bahan introspeksi diri. Jadi ini keliru kalau Anda ketakutan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, kalau Anda mau hidup bahagia, tentram, maka saran saya ini, jangan pernah mengurung diri di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Ini sering saya bahasakan. Jadi misalnya, ini bingkai kehidupan kita yang buat sendiri. Saya kalau tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing. Nanti pusing bener. Coba mudahkan aja. Ada susu, ada teh, ada kopi, ada air putih, minum aja. Saya kalau tidak tidur di ranjang saya, tidak tidur pakai bantal saya nggak bisa tidur. Ini luar biasa mengurung dirinya di bingkai yang dia buat sendiri. Akhi dan ukhti, lagi di rumahnya orang tua, di rumahnya mertua, di rumahnya teman, iktikaf di masjid, tidur. Nggak ada masalah. Kenapa harus jadikan masalah bebannya? Saya kalau tidak merokok, tidak bisa berpikir. Kenapa digantung otak kita yang merupakan fasilitas yang sangat luar biasa, bisa berpikir, bisa mengeluarkan ide-ide brilian, bahkan bisa mengubah dunia. Ide manusia itu bisa mengubah keadaan dari buruk menjadi baik. Bahkan bisa kalau digunakan dalam hal yang buruk, mengubah keadaan yang tenang menjadi keadaan yang kacau balau, gitu kan? Itu Anda kurung di satu batang rokok. Saya kalau tidak merokok tidak bisa berpikir. Kenapa? Manfaatnya apa gitu ya? Sama dengan menikah. Saya kalau tidak menikah sama orang ini, saya akan gila. Kenapa? Kan masih banyak yang lain. Sama saja kan judulnya. Perempuan, judulnya sama, perempuan. Beda casing, iya. Ini turunan suku ini putih, ini pendek, ini kurus, ini gemuk, ini begini, ini begitu, ini mancung, ini pesek. Casing, tapi judulnya kan perempuan. Sama dengan laki-laki, beda casing saja.
Nah, begitu juga dengan pekerjaan saudara Angga. Kalau Anda di sini tidak merombak itu, tidak berusaha, tolong hadir bersama saya beberapa detik ini teman-teman, terutama saudara Angga. Kalau Anda terus terkurung di situ, saya mau kerja di mana, saya mau kasih makan diri saya dari mana, anak istri saya dari mana, maka Anda seperti kurung di situ. Berarti tidak ada sumber rezeki kecuali situ. Padahal ini jelas haram. Ya kan? Nggak bisa, harus keluar. Dobrak itu, keluar. Hirup udara yang luas. Bumi Allah masih luas. Rezeki Allah luas. Allah mengatakan, ya ibadi, inna ardi wasi'ah. Hai hamba-hambaku, bumi ini luas. Maka ayo, cari rezekinya Allah SWT. Jadi nggak usah khawatir. Saudara, enggak, ini yang kedua. Yang ketiga, berhubungan masih pertanyaan sama ya. Bagaimana hukumnya dengan cicilan-cicilan yang sudah dibayar? Dan ada sistem ribawi di situ. Ini saya jawab dari sisi pertanyaan yang jawaban yang ketiganya ya. Atau saya simpulkan dari satu pertanyaan, saya jawab yang ketiga. Atau saya jadikan sebagai pertanyaan ketiga dan jawaban yang ketiganya sekarang. Kalau Anda bertransaksi ribawi, cicil rumah, cicil mobil, cicil motor, cicil handphone, dan riba, akadnya bukan jual beli, tapi utang piutang yang bertambah, gitu kan. Bahkan kalau Anda tidak bisa bayar, disita, terjadi riba dan terjadi gharar. Riba itu utang piutang yang ditambah nilainya, walaupun barang yang dibeli, tapi akadnya utang piutang. Gharar merugikan satu dari dua pihak. Ini juga dosa besar. Jadi dua hal ini berkumpul. Maka di sini teman-teman sekalian, Anda harus ya tinggalkan ini. Karena sudah berkumpul antara riba sama gharar. Nggak bisa dibiarkan. Ya. Harus keluar dari situ. Dan kalau Anda sudah terlanjur melakukan transaksi tadi, beli dan segala macam cicil, dan Anda belum tahu hukumnya, tidak tahu hukumnya. Tadi kalau belum transaksi Anda tinggalkan. Tapi kalau sudah transaksi dan Anda belum tahu hukumnya, maka jadi halal semua itu. Kembali kepada Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 175 dan 176. Ya. Allah mengatakan siapa yang sampai kepadanya peringatan, kemudian dia berhenti, falahu masalah. Dan yang lalu adalah haknya dia sudah. Karena dia tidak tahu hukum. Tapi kalau Anda sudah tahu hukum itu riba dan Anda sengaja paksakan, maka jadi haram dasarnya. Nggak boleh lagi Anda pakai fasilitas itu. Kalau Anda mau selamat, seperti itu kurang lebih jawabannya insyaAllah. Baik, selanjutnya. Ustaz, saat ini kondisi Ana sedang sangat terpuruk. Ana mohon doanya. Ana pernah di khidbah ikhwan, namun qadarullah ikhwan itu menghilang setelah beliau mengatur bulan dan tanggal pernikahan kami. Dan setelah Ana cari tahu ternyata ikhwan itu sudah beristri dan punya anak. Wallahi Ustaz, hati Ana sakit, tolong doakan Ana. Dan beri Ana nasihat, bagaimana cara agar Ana tidak terlalu terpuruk dengan semua ini. Dari seorang akhwat di Pontianak, 22 tahun. Disebutkan namanya, tapi saya nggak usah sebut namanya ukhti ini. Ini mirip kalau ukhti tadi mengikuti apa yang saya sampaikan barusan, bisa nyadari masalah itu. Saudaraku, tidak jadi kerja di tempat ini. Kerja tempat lain. Bukan cuma itu sumber rezeki. Pengen makan nasi sama ayam, nggak ada. Yang ada nasi sama tempe. Makan ini, jangan terus pikirin ini. Sambil makan tempe terus bayangin ayam, nggak bisa, nggak nyambung. Nggak bisa nikah sama ini, nikah sama yang lain. Coba mudahkan itu yang tadi saya jelaskan. Kenapa ukhti harus kepikiran, sakit hati, seakan-akan sudah hilang semua dunia ini? Memang dunia di tangannya laki-laki itu. Masih banyak laki-laki lain. Bagaimana caranya Ustaz? Setelah ceramah kita ini, sama saran saya. Wudu, mumpung ini masih malam suci, malam Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah doa hamba-hamba. Itu yang disampaikan Nabi SAW. Ramadan ini doa mustajab. Wudu, niatkan sholat taubat. Kemudian, ya, sholat 2 rakaat. Seperti biasa. Setelah salam, istighfar, tutup mata. Betul-betul renungi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Mohon maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu angkat tangan ke langit. Memuji Allah. Baca salawat pada Nabi SAW. Lalu minta supaya Allah mudahkan jodoh yang saleh. Udah. Kalau laki-laki itu baik, dia akan kembali. Kalau dia tidak baik, akan datang yang lainnya. Tidak usah khawatir, ukhti. Tidak usah khawatir. Dan saya minta teman-teman sekalian, ini prinsip saya dalam hidup. Makanya ada kendala apapun, saya langsung melangkah setelahnya. Saya tidak mau terpuruk di situ.
Dan itu saya temukan ternyata solusi yang sangat luar biasa. Karena kalau sudah terjadi, kita benar, ya sudah kita bersyukur. Kalau kita salah, kita minta maaf, kita perbaikin. Dan ayo move on, bergerak. Gak boleh kita vakum di situ. Gara-gara handphone hilang 10 tahun dikenang tuh handphone hilang. Manfaatnya apa? Gak ada manfaatnya sama sekali. Sudah hilang, kita sudah cari, gak bisa, ya sudah. Ikhtiar aja gitu. Mudahkan itu. Itu saran saya. Jadi jangan pernah sakit hati. Sakit hati itu nggak ada manfaatnya. Hati itu nggak boleh kita sakitkan, kita sehatkan, kita gembirakan. Islam menyuruh kita gembira, bahagia. Wabasyiris sabirin. Allah mengatakan, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ada masalah, dia bersabar lalu dia bergerak, dia terima takdir Allah lalu dia bergerak. Allah sampaikan berita gembira, bukan disuruh sakitkan hati. Jadi nggak usah teman-teman sekalian sakit dengan masalah ini. Anda perlu merasa kehilangan kalau Anda betul-betul teman-teman sekalian, yang hilang itu keislaman Anda, keimanan Anda. Nah itu wajar. Selama urusan dunia, udahlah. Tawakal Allah. Kalau seandainya selain apa yang saya jelaskan tadi ini, ukhti, yang dari Pontianak, kira-kira apa solusinya? Terus mau terpuruk di atas bantal, menangis, nggak ada solusi. Sementara si laki-laki itu dengan istrinya, dengan anaknya bahagia? Nggak. Saya masih sehat, saya harus bangkit, saya harus bisa beribadah kepada Allah SWT. Saya harus bisa memohon kepada Tuhan dan pencipta saya Allah agar diberikan jodoh yang lebih baik daripada dia. Bisa saja kalau Anda dekatkan diri kepada Allah dan Allah tidak memberikan dia sebagai jodoh Anda, berarti memang itu yang terbaik. Bisa saja kalau Anda nikah sama dia malah masalah. Kan begitu. Coba belajar ini. Harus kita terapi diri kita seperti ini. Dan saya seorang praktisi dan berhasil. Makanya saya tidak pernah terpuruk dalam sebuah keadaan. Tidak, saya tetap berjalan. Benar, kita perjuangkan, tambah, tingkatkan kualitas. Kita salah, kita minta maaf dan kita tetap jalan. Perbaikin kesalahan itu. Karena tidak ada orang yang tidak salah. Selanjutnya seorang ikhwah bernama Abdullah, 24 tahun dari Makassar. Tenaga kontrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja sebagai tenaga kontrak di salah satu BUMN dalam kurung PT PLN. Pekerjaan saya datang ke unit-unit BUMN tersebut sebagai jasa untuk menginspeksi peralatan. Sering sekali ada pegawai dari BUMN tersebut menanyakan masuk jadi pegawai tahun berapa, dalam kurung angkatan berapa. Dan atasan saya memerintahkan kepada kami yang tenaga kontrak, ketika ditanya seperti itu kami disuruh menjawab angkatan berapa saja. Dalam kurung maksudnya kami adalah pegawai. Padahal kami bukan pegawai. Di sini kami disuruh bohong kepada peminta jasa dari unit-unit BUMN tersebut. Alasan bohong mengenai pegawai karena jika kami ditahu kalau bukan pegawai, kami bisa diremehkan sama pegawai yang memakai jasa kami, Ustaz. Pertanyaan saya, apakah gaji saya halal, Ustaz? Syukran wa jazakumullah khairan. Pertama sekali Anda berdosa kalau Anda ikuti atasan di sini. Karena berbohong adalah dosa besar. Nabi SAW pernah bersabda, terutama berhubungan dengan Ramadan ini kan. Ya. Kata Nabi SAW, man lam yadha' qawla zuri wal amala bih, falaysa lillahi hajatan fi an yadha' ta'ama wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perlakuan dusta, sikap-sikap, nota-nota palsu, tanda tangan dan segala macam, manipulasi data, maka tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan hausnya. Percuma saja dia puasa. Dan Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh seseorang itu patuh kepada makhluk, padahal yang berbuat maksiat kepada Sang Pencipta Allah. Bukan urusan Anda itu, akhi Abdullah, untuk ketakutan, oh nanti kalau saya masuk di sana dan saya mengaku saya adalah pegawai honorer misalnya, maka saya dianggap remeh. Dari mana? Apa benar begitu? Belum tentu. Mungkin karena kejujuran Anda, malah Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan Anda. Ya, kan? Kalau misalnya Anda mau lebih tenang lagi, ada yang bertanya begini, enggak usah dijawab. Enggak usah jawab. Tugas saya datang ke sini untuk menyampaikan hal ini. Kan tidak penting, Pak, untuk Bapak mengetahui saya angkatan keberapa gitu. Ya. Ini surat penugasan saya dan ini ya, surat dari atasan saya. Misalnya ada surat ditulis bahwasanya ini adalah memang untuk melakukan ini dan itu. Dan ini tugas saya, tolong diselesaikan. Sudah selesai. Insya Allah dengan begitu Allah SWT akan membuat, karena Anda tegas, Anda lugas, maka di sini orang juga akan segan dengan Anda. Allahu a'lam. Baik, dari Abu Fatimah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ana dulu anak band Ustaz. Alhamdulillah ana sudah meninggalkan musik karena musik haram. Namun akhir-akhir ini ana agak sedikit terganggu dengan dijadikannya nasyid menjadi back sound dalam kajian video singkat. Pertanyaan ana, apa hukum nasyid dijadikan back sound di awal kajian atau di tengah kajian? Adakah dalil yang menghalalkan? Kedua, bukankah ini sama dengan orang-orang kafir beribadah? Sedikit informasi, musik dalam pengertian KBBI adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi atau suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Berdasarkan pengertian di atas, nasyid menurut ana masuk ke dalam musik. Bukankah musik itu haram? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair. Admin ana mohon dengan sangat sampaikan ke Ustaz. Ya, ini sudah sampai ke saya karena saya baca langsung Abu Fatimah. Pertama, jazakallah khair. Antum sudah coba memberikan masukan di situ ya, masalah itu, dan insya Allah coba saya akan cek lagi dengan teman-teman tim masalah itu. Tapi kalau kita bicara masalah nasyid, ini nasyid dibahas oleh para ulama. Termasuk saya baru beberapa hari lalu berbicara sama seorang pakar hadis yang sering tidak asing namanya saya sebutkan di ta'lim kita ya, Dr. Ziyad Abadi, dan beliau pernah saya tanyakan masalah itu. Waktu ada seorang ikhwah bertanya di pengajian kita seperti ini, dia buka tempat fitness dan ternyata tempat fitness itu dia coba terapkan tanpa musik sama sekali, gitu kan? Dan ternyata protesan banyak sekali dari orang-orang yang ada di situ dan menurun omset dia. Apa yang harus dia lakukan? Maka saya jawab, tetap musik tidak boleh. Tapi solusinya coba saya tanyakan, dan saya tanyakan kepada Syekh Ziyad, dan beliau mengatakan, kan bisa diganti dengan yang lain. Yang lain itu seperti misalnya anasyid. Beliau mengatakan, kalau anasyid ini sifatnya memang dia adalah kata-kata yang baik, yang santun, yang mirip dengan yang disebutkan pada saat orang sedang melantunkan untuk motivasi jihad, untuk motivasi untuk kata-kata santun untuk pernikahan, gitu kan? Nah, itu mirip-mirip dengan sajak atau syair lah ya. Waktu digali Khandak ya, sempat para sahabat melantunkan ya, semacam susunan syair yang berisi begini. Allahumma la isha illa isyatal akhirah, Allahumma ighfir lil muhajirin wal ansar. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kami kejar kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah, ampunilah muhajirin dan ansar. Dan terus mereka lantunkan untuk membakar semangat mereka untuk mengejar akhirat dengan menggali parit. Karena parit itu cukup dalam, dan setiap 10 orang dibagi oleh Nabi SAW untuk menggali titik tertentu, gitu kan, supaya cepat selesai karena musuh sudah mulai meninggalkan atau sedang menuju ke Madinah pada saat itu. Itu yang saya tahu. Jazakallah khair. Tapi saya pribadi tidak pernah membuka juga untuk semua jenis anasyid karena ini perlu dititik beratkan. Tapi insya Allah jazakallah khair, saya akan coba telusuri apa yang dipakai oleh ikhwah dalam kajian singkat itu, dan juga saya kembali insya Allah akan mengambil itu, cuplikan itu saya akan kirimkan kepada masyayikh, kepada ulama-ulama kita, apakah yang seperti ini boleh atau tidak. Barakallahu fiik Abu Fatimah, jazakallah khair. Insya Allah kita akan follow up itu. Selanjutnya dari Pak Chandra ya, 32 tahun, dari Batam, PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar dakwah Ustadz bahwa nanti penghuni neraka yang ada keislaman sedikit saja kecuali berbuat kesyirikan diangkat oleh Allah SWT ke surga. Bagaimana dengan yang berfaham Syiah Ustadz? Apakah juga diangkat ke surga? Jazakallah khair. Syiah butuh dirincikan. Syiah seperti apa dulu? Kalau dia Syiah bulat, Syiah yang sudah sampai mengatakan ya Quran itu kurang ya, kemudian sampai pada tingkat menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan, ini kufur, perbuatan kufur gitu kan. Tapi ada Syiah seperti Syiah Zaidiyah yang di beberapa wilayah Yaman mereka ada, mereka hanya menganggap Ali bin Abi Thalib lebih afdal daripada Utsman, tapi mereka tidak memungkiri khilafahnya Abu Bakar sama Umar. Ini insya Allah lebih ringan gitu kan. Jadi tidak bisa semuanya kita patok itu. Tapi jelas hadis menjelaskan bahwasanya yang tidak membatalkan la ilaha illallahnya akan dikeluarkan dari api neraka. Allahu a'lam. Itu insya Allah yang kami temukan dalilnya. Barakallahu fiik ya Pak Chandra dari Batam. Mungkin yang terakhir di sini teman-teman sekalian, karena sudah menjelang jam 9 ya, saya akan jawab 2 pertanyaan insya Allah.
Seorang hamba Allah laki-laki 24 tahun mahasiswa. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya malu buat tanya ini Ustaz, tapi saya butuh jawaban. Dulu saya sangat kecanduan film porno dan dalam kurung maaf suka sekali onani, dan saya hanya kadang-kadang saya sholat hanya kadang-kadang, dalam kurung cuma Jumat. Bahkan di saat Ramadan saya masih onani dan tidak juga sholat, tapi saya tetap puasa dalam kurung dalam keadaan junub, karena menurut saya dulu mandi junub itu ribet, hanya untuk formalitas di depan orang-orang. Alhamdulillah Allah kasih saya hidayah. Saya sudah bertobat kurang lebih 1 tahun, tapi saya takut sekali tobat saya tidak diterima Ustaz. Pertanyaan saya Ustaz, apakah saya harus mengganti puasa-puasa saya yang saya lakukan dalam keadaan junub itu, dan juga sholat-sholat yang telah saya tinggalkan? Jazakallahu khairan. Akhi, yang bertanya ini tidak disebutkan dari wilayah mana, seorang mahasiswa. Pertama sekali, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan memaafkan semua kesalahan selama kita mau bertaubat. Tidak usah khawatir. Dan kata Nabi SAW, at-taubatu jubbu ma qabla. Taubat akan membersihkan semua kesalahan yang lalu. Dan alhamdulillah, antum sudah bertaubat dan kurang lebih 1 tahun. Semoga Allah SWT terima taubat antum dan taubat kita semua. Saya mau coba bedah beberapa bagian pertanyaan, dan mungkin saya cukupkan dengan ini. Saya tidak buka lagi pertanyaannya karena sudah menjelang jam 9 insyaAllah. Karena ini saya rasa penting. Pertama teman-teman, masalah terlibatnya atau terjerumusnya orang pada onani. Onani ini nggak sehat kalau orang lakukan. Jadi jangan Anda anggap, oh kena melampiaskan syahwat maka itu sehat. Coba Anda baca, gitu kan. Itu bahkan bisa berpengaruh pada lemahnya biologis Anda pada saat sudah menikah nanti. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya onani dianggap dosa oleh para ulama. Tidak boleh. Keadaan onani ini hanya dibuka oleh sebagian ulama, dibolehkan kalau istri melakukan pada suaminya. Tapi karena dia punya syahwat, mungkin istrinya lagi berhalangan dan segala macam, karena dia punya syahwat dengan pasangan halalnya ini, maka Allah mudahkan itu berubah, bukan lagi menjadi sesuatu yang haram, gitu kan. Karena tidak haram, maka insya Allah tidak berpengaruh pada kesehatan. Dan ini bahaya kalau antum biasakan. Nah, untuk meninggalkannya, tentu ini sudah taubat alhamdulillah, tapi saya mau berbagi bagi teman-teman yang masih melakukan. Untuk meninggalkannya, tinggalkan semua teman-teman tontonan. Tontonan pengaruhnya besar. Apa yang Anda dengar, apa yang Anda baca, supaya tidak terjerumus di situ. Yang pertama. Yang kedua, kalau Anda yang bertanya ini, 24 tahun belum menikah, menikah. Mudahkan pernikahan. Coba bicara sama orang tua, supaya ada tempat pelampiasan. Ya. Kemudian yang ketiga, yang saya ingin titik beratkan di sini juga masalah menonton film porno. Jauhkan ini. Karena ini nanti bisa merusak fitrah biologis antum. Yang sudah berlalu, kita mohon kepada Allah SWT supaya dimaafkan. Rusak fitrah itu gini maksudnya. Nanti pada saat antum biologis sama pasangan halal pun, yang antum bayangkan yang di film. Jadi pasangan itu cuma menjadi seperti boneka. Itu tidak memberikan hak pasangan. Dia sudah setengah mati berusaha merangsang, memuaskan kita, malah kita membayangkan yang tidak-tidak gitu. Ini merusak fitrah. Dan pasti di dalam film itu akan didatangkan wanita yang lebih cantik dari istri antum, kalau antum laki-laki, atau laki-laki yang lebih tampan, lebih kekar daripada suami anti. Kalau Anda perempuan, kayaknya jadi masalah. Akhirnya pada saat biologis tutup mata membayangkan, ini kan jadi masalah, merusak fitrah. Dan itu karena masalah tontonan. Kata ulama, masalah biologis ini sebenarnya fitrah. Allah sudah mudahkan manusia memahaminya. Mirip bagaimana antum memahami memasukkan makanan melalui mulut dan meminum juga dari mulut, begitu juga meletakkan kemaluan di kemaluan. Itu alami. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan itu. Walaupun orang tidak mempelajarinya secara khusus, apalagi di dalam syariat dipelajari. Berapa banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan masalah itu. Anda bisa kembali ke bahasan kami, bedah buku Mahkota Pengantin. Ada bab khusus tentang masalah biologis dalam Islam. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan. Kemudian saya kembali kepada pertanyaan yang disampaikan di sini. Bahkan di Ramadan tahun-tahun yang sebelumnya sebelum bertaubat sempat dalam keadaan junub kena onani. Apakah puasanya batal? Jawabannya iya. Ini pendapat jumhur ulama, batal puasanya. Maka Anda punya kewajiban membayar. Berapa? Ya Anda harus prediksi kira-kira berapa kali Anda junub dengan onani ya sengaja, atau masturbasi misalnya. Maka itu tetap harus dibayar puasanya. Ya. Kalau masalah sholat tidak perlu. Ya. Kalau Anda tinggalkan sholat secara sengaja, maka Anda cukup taubat nasuha. Tidak ada di qadha sholat. Qadha sholat itu kalau Anda lupa,
ketiduran, gitu dan seterusnya. Tapi kalau sengaja tinggalkan nggak ada lagi. Tapi kalau puasa sengaja ditinggalkan pun tetap harus dibayar. Itu yang saya tahu. Jadi Anda harus tobat kepada Allah SWT, lalu Anda bayar puasa-puasa yang dulunya Anda mengeluarkan sperma itu. Ya, karena kalau sampai keluar sperma, walaupun bukan onani, suami istri pun, maka batal puasa mereka, walaupun tidak melakukan hubungan biologis. Allahu a'lam. Baik teman-teman, di penghujung pertemuan kita ini kita berdoa kepada Allah SWT, semoga puasa kita diterima olehnya dan seluruh amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan. Dan saya pribadi, Khalid Bassalam, memohon maaf kalau selama berinteraksi sudah sekian tahun kita bersama di medsos, mungkin teman-teman ada yang mengikuti dari awal, kalau ada yang salah, tentu saya tidak pernah bermaksud itu dan saya mohon maaf. Dan juga saya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mungkin ada satu dua cuplikan yang bisa saja kita keliru. Tapi alhamdulillah saya coba menanamkan dalam pribadi saya, kalaupun ada salah saya coba perbaikin dan saya coba untuk meluruskannya insyaallah biidznillah. Tapi alhamdulillah dari sekian banyak cuplikan bifadlillah azza wajal, dengan izin Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjadi penyebab orang dapat hidayah dan mereka sendiri yang mengungkapkan kepada kami masalah itu. Maka saya berharap teman-teman sekalian selalu dukungannya. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ayo sama-sama kita menjadi pionir-pionir dalam mengembangkan dakwah ini. Channel ini adalah bukan cuma channel saya, kebetulan pakai nama saya, tapi ini adalah kita bisa jadikan sebagai ajang dakwah bersama. Masih sangat sedikit teman-teman kita di Indonesia yang mengikuti acara kita ini. Begitu juga dengan negara, apalagi negara-negara Asia tetangga kita, dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura dan seterusnya. Kalau Indonesia saja masih sangat sedikit. Jadi tontonan teman-teman yang mengikuti acara di YouTube itu sampai sekarang itu yang tertinggi adalah cuma 1,3 juta saja. Ya. Sementara banyak YouTuber-YouTuber dalam acara-acara yang umum bukan agama itu cukup banyak gitu kan. Saya bukan cemburu dengan mereka, itu hak masing-masing. Tetapi saya melihat subhanallah agama berarti masih belum terlalu direspon. Dan ini kita sayangkan sekali. Harusnya kita bisa menjadikan ini ajang kesempatan kita mendapatkan pahala. Teman-teman di Facebook dan Instagram, ayo kita sama-sama kembangkan ini. Dan hanya dengan jempol Anda kirim kepada teman-teman di grup-grup WA, kita sama-sama insya Allah belajar, ya. Maka itu sudah cukup menjadi amal jariah. Begitu juga teman-teman di YouTube, Anda subscribe jangan lupa, karena ada ratusan ribu teman-teman kita yang tonton YouTube, terutama kami bicara di channel kami, ternyata mereka tidak subscribe. 700 ribu lebih itu nggak subscribe, gitu kan? Sayang sekali. Dan mereka juga tidak like, memberikan dukungan, dan juga tidak menekan untuk lonceng, sehingga selalu tidak menemukan atau mendapatkan informasi baru dari kami. Maka saya harap teman-teman, ayo kita sama-sama maju untuk bertawun dalam kebaikan insyaallah. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonir wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling mendukunglah dalam ketakwaan dan kebaikan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan jangan saling mendukung dalam pelanggaran dan dosa, kemaksiatan, pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin teman-teman sekalian dengan sedikit dukungan antum sehingga channel ini menjadi besar, makin banyak orang tonton. Berapa banyak orang yang sadar dengan sebuah hadis, sebuah ayat, sebuah kisah. Berapa banyak orang yang tidak jadi bercerai. Berapa banyak orang yang akhirnya kena doa yang kita sampaikan dan antum mengaminkan akhirnya memiliki anak, utangnya terlunasi dan segala macam hal yang Anda juga punya andil di situ. Allahu a'lam. Begitu teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.